wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur JPM Bapak Salim Hamidullah Ta'ala dan rekan-rekan keluarga besar JPM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan, ya, tadi lupa ada jadwal. Alhamdulillah ingat tadi beliau Bapak Salim ketika ngasar tadi untuk agenda ataupun kegiatan ya, di JPM ini langsung ingat tadi. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan karunia, taufik dan serta hidayahnya sehingga bisa thalabul ilmi, bisa untuk meningkatkan ilmiah kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama masalah akidah. Akidah ini sangat penting. Ibaratnya sebuah fondasi. Terutama ketika kita dihadapkan dengan ujian yang berat. Ujian yang berat, cobaan yang bermacam-macam. Sehingga akidah inilah yang menguatkan agar kita tidak goyah. Karena godaan dunia itu sangat berat. Inna dunya hulwatun khatirah. Dunia itu sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu adalah manis dan hijau. Saking manisnya dunia, hijaunya dunia, banyak orang yang terjerumus dan tergoda. Maka perlu kita kuatkan fondasi akidah ini, terutama ketika kita di dalam menunaikan amanah kerja. Disitulah akidah kita dipertaruhkan. Ketika ada godaan-godaan, yang mana godaan-godaan itu terkadang datang tiba-tiba. Sebagaimana contoh, kadang kita diuji dengan ekonomi yang susah. Kalau tanggal 6 ya, itu biasanya agak tenang. Tapi kalau tanggal tua bagaimana? Atau kebalikannya, sini tanggal 6 atau tanggal tua ini? Tanggal 6 ya. Disitulah penguatan akidah. Disitulah seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat muraqabah, memiliki sifat muhasabah, yang harapannya adalah ketika kita di dalam menunaikan amanah kerja, amanah dan tugas kita bisa menunaikan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Melihat tadi, yang namanya godaan itu terkadang datang tiba-tiba. Yang awalnya mungkin seseorang itu amanah ketika menunaikan tugas amanah, tapi ketika diuji dengan ujian berat, kalau bukan karena taufik dari Allah, pertolongan Allah, terkadang dia tergoda dan terjerumus ke dalamnya. Maka yang namanya akidah ini harus terus-menerus dipupuk, harus terus-menerus dikuatkan pondasinya. Buktinya adalah banyak dari
para pejabat itu yang terjatuh dan tergelincir. Yang awalnya kelihatan baik, kelihatan soleh, namun ketika punya fasilitas harta, fasilitas jabatan, merasa bisa membeli apa saja dengan uang, kemudian na'udzubillah tergoda. Sehingga kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan menerima takdir Allah, ridho dengan keputusannya. Karena apa saja yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Dan kita tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan ketika kita diberi yang hijau-hijau, yang manis-manis, apakah kita bisa bersabar atau tidak, kita tidak tahu. Buktinya banyak yang tergelincir. Seorang pejabat, ya, panutan masyarakat, ya, ketahuan apa? Selingkuh. Ada nggak? Banyak. Oh banyak malah ya, banyak. Ya urusan rumah tangga itu kalau nggak urusan ekonomi, ya urusan tadi rumput tetangga terlihat lebih hijau. Maka di sini kita semakin menyadari betapa pentingnya penguatan akidah, terutama di masa-masa sulit. Contohnya sakit, nggak setiap orang itu sabar nih. Kalau sakit itu nggak setiap orang bisa bersabar. Banyak yang ketika sakit mengeluh, bahkan suudzon kepada Allah, menganggap Allah nggak adil, apa salah saya, kok sampai diberi sakit kayak gini. Berburuk sangka kepada Allah. Apalagi ditambah kalau sebagian itu ada yang kalau sakit ngeluhnya adalah aduh piung, aduh simbok gitu nih. Gitu nih, Pak sinten? Bapak ini. Ini kelihatan boten sik ono kiri. Sing aduh piung, aduh simbok. Aduh piung, aduh simbok. Yang dipanggil sudah nggak ada, simboknya sudah di alam kubur. Ya. Nah, disinilah apa? Pentingnya kita saling menguatkan, menguatkan akidah. Kita dulu itu ketika di pondok pesantren itu apa? Sering diingatkan dengan para asatidzah itu ketika di kelas, beliau mengingatkan jangan coba-coba menggoda iman teman asramamu. Jangan coba-coba apa? Menggoda keimanan teman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagian teman itu kalau di asrama itu ada yang naruh uang sembarangan. Wis dompet sak gledak-gledake. Karena sudah percaya semua teman asramanya apa? Baik kan gitu. Ini wis gledake dompet, duwite ketok wis apa-apa wong iki. Wis gedhe kabeh wis ngaji semondokan mosok arep jiko. Beliau mengingatkan jangan coba goda-goda apa menggoda iman saudaramu. Yang kita lihat dia itu mungkin apa orangnya baik, amanah gitu nih. Mungkin nggak teman asramanya ngambil dompet itu? Mungkin. Terutama kapan? Ternyata teman asramanya sedang dalam kondisi terdesak. Istrinya mau lahiran dan butuh apa? Butuh dana, butuh persiapan. Kok dompetnya kayak abang-abangi? Akhirnya apa? Diambil. Pinjam. Tadi Pak pinjam loh. Jadi niatnya minjem, nanti apa? Tinggal di total. Iya, di total, terus nanti dikembalikan gitu ya. Iya. Terkadang gitu ya.
Oh, saya niatnya nggak maling, saya niatnya nggak mencuri, cuma niatnya minjem. Nanti kalau sudah punya uang gitu nanti dikembalikan, ditaruh di bawah bantal gitu ya. Ada ya kayak gitu? Ada ya? Niatnya minjem, karena kalau minjem langsung pasti nggak, dia tahu nggak akan dikasih. Akhirnya minjemnya apa? Sembunyi-sembunyi. Itu namanya apa? Utang atau maling gitu? Utang, Pak. Tetap utang. Al-ibrah bin niat itu ya, yang jadi patokan dengan niatnya. Pernah ada seorang pengusaha besar di Surabaya itu cerita, saya dengar langsung itu. Beliau itu punya perusahaan besar, ya termasuk ya miliarder lah, ya, dan banyak amalnya, banyak donasinya, bangun sini, bangun sana, bangun yayasan, bangun sekolah tinggi dan lain sebagainya. Itu cerita. Dia punya bawahan seorang istilahnya bendahara bagian keuangan gitu, amanah. Masya Allah, dari awal itu amanah. Namun ternyata saking percayanya itu jarang ditanya, jarang diaudit seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ya ternyata ketika dia jarang untuk nanya, jarang audit, jarang ngecek gini-gini ya, ternyata itulah yang memberikan peluang yang awalnya memang benar-benar amanah. Tapi ketika ternyata ada peluang, ada celah, akhirnya bawahannya tersebut tidak amanah. Nah, beliau itu ceritakan di kejadian tersebut bahwasanya kita itu juga harus membantu saudara-saudara kita untuk bertakwa, untuk amanah dalam menjalankan tugas. Ya. Sebagaimana tadi yang di pondok tadi, ya, ada kejadian tadi ya, dompet taruh sembarangan itu ya sama saja menggoda iman saudaranya, ya, terutama ketika dalam keadaan sempit. Kemarin saja ya ada orang yang mencuri api masjid, terus dikebuki sampai meninggal dunia. Ternyata istrinya sedang hamil tua dan persiapan untuk melahirkan. Ya. Maling ambil masjid tapi sampai di masa masyarakat sampai meninggal dunia. Gitu nih, jadi alhamdulillah di CBM sini nih, kita ngaji akidah dari kitab Syarah Al-Usul As-Salasah. Harapannya mukadimah tadi memberikan motivasi semangat kita untuk belajar akidah. Dan kita akui memang belajar akidah itu sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang banyak godaannya, karena setan tidak ridho ya kalau kita itu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari akidah. Kita lanjutkan nih. Iya. Kitab dari Syarah Al-Usul As-Salasah. Dan kita sudah sampai pada Al-Usul As-Salis, yaitu pokok yang ketiga, Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang dalailun nubuwah, dalil atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalailun nubuwah, dalil kenabian, kemarin ada beberapa yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah mukjizat yang nampak
seperti rembulan terbelah, keluar air dari jari-jari Nabi, makan dan minuman yang menjadi banyak, bahkan makanan bertasbih dan tangisan batang kurma. Insyaallah nih. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Mukjizat berupa Al-Quran yang ini mukjizat yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga adalah mukjizat berupa kesempurnaan syariat yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat apa? Pemberitaan Nabi tentang hal yang gaib. Dan kemudian yang kelima adalah akhlak dan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Dalailun Nubuwah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kembali mengatakan, akhadha ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun itu berdakwah menyeru kepada tauhid. Jadi berdakwah di Makkah yaitu menyeru tauhid. Wa ba'da 'ashri urija bihi ila sama. Setelah tahun ke-10 beliau dimi'rajkan ke langit yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Wa furidat alaihi shalawatul khams. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah diwajibkannya ya salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, sehingga Nabi salat di Makkah selama berapa tahun? 3 tahun. Dari tahun 10 Hijriah itu diwajibkan sholat, dan Nabi sholat 3 tahun di Mekah. Karena Nabi berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Setelah 13 tahun di Mekah, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Untuk hijrah ke Madinah. Wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Sedangkan hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, kita lihat di sini. Pada pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membahas permasalahan tentang hijrah. Ternyata hijrah itu ada 2 model. Yang pertama adalah hijrah tempat. Hijrah tempat yang dikenal dengan hijrah hissi, yaitu hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, celaan apa? Bagi orang-orang yang tidak berhijrah. Karena kewajiban hijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam itu adalah baqiyatun ila an taqumas saah. Wajib sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard
qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, nanti bisa dibuka ya dari ayat surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Kemudian ketika kita sudah memahami bahwasannya yang pertama itu adalah hijrah tempat, yang dalilnya adalah tadi disebutkan oleh muallif, yang di dalamnya Allah mencela orang-orang yang tidak berhijrah padahal mereka mampu dan bumi Allah itu luas. Contoh, ada orang yang tinggal di negeri musyrik, nggak bisa sholat, ya, nggak bisa menjalankan syariat Islam, menegakkan syariat Islam. Nah, di sini Allah menjelaskan bagaimana Allah di sini mencela orang-orang yang tidak berhijrah padahal mampu dan bumi Allah itu luas. Dan dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, negeri musyrik itu apa? Negeri musyrik adalah yang tidak didapati di dalamnya syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Ya, mungkin negeri yang apa? Negeri tersebut didapati di dalamnya hanya sebagian kecil dari syiar Islam, sehingga nggak menyeluruh. Maka negeri tersebut dinamakan negeri apa? Musyrik. Sedangkan negeri Islam adalah yang didapati di dalamnya syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Contoh syiar Islamnya adalah adzan, masjid banyak, adzan terdengar di mana-mana, sholat Jumat di mana-mana, sholat Id juga di mana-mana. Ini definisi yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga apa? Nabi SAW ketika dalam peperangan ini, jika beliau ingin menyerang suatu negeri, maka beliau terlebih dahulu melihat apakah adzan dikumandangkan di negeri tersebut atau tidak. Jika tidak terdengar adzan tidak dikumandangkan, maka beliau hujum menyerangnya. Ya. Maka kita jika melihat definisi ini, kita yakin bahwasannya negara Indonesia adalah termasuk negara Islam. Kenapa? Karena ada loh sekarang itu yang pemikirnya negara Indonesia itu negara tauhid, negara kafir. Ada nggak? Ada. Kenapa negara Islam? Ya karena syiar Islam tersebar meskipun hukum syariat yang berlaku di Indonesia masih tercampur dengan hukum karangan manusia. Akan tetapi jika kita tinjau dari syiar Islam yang bebas dikerjakan, maka kita yakini bahwasanya Indonesia adalah negara Islam. Berbeda dengan sebagian negara seperti apa? Singapura, Amerika, Britania, Inggris, apalagi Australia, Perancis. Maka kita dapati kaum muslimin tidak bebas dalam beribadah. Yang tersebar di negara mereka adalah syiar-syiar kesyirikan. Kira-kira apa hikmahnya? Hikmah seorang itu berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Al-Ankabut ayat 56.
Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Fa iyaya ya'budun, maka sembahlah aku saja. Jadi hikmah hijrah dari negara muslim ke negeri Islam agar bisa kondusif, baik dalam beribadah kepada Allah. Orang yang tinggal di negeri musyrik sulit untuk beribadah kepada Allah. Golek masjid yang angel, Jumatan juga susah. Ya. Jadi hukum berhijrah dari negeri musyrik ke negeri Islam itu berlaku sampai hari kiamat. Karena kan pada asalnya apa? Pada asal itu sebenarnya seseorang itu dilarang untuk tinggal di negeri kafir. Itu hukum asalnya nih. Nanti ada pengecualian. Ada mungkin thalabul ilmi, menuntut ilmu yang di negara kita nggak ada, hanya ada di sana. Atau mungkin untuk berdakwah ada syarat-syaratnya. Jadi pada asalnya seseorang dilarang tinggal di negeri kafir. Tidak seperti zaman sekarang bangga tinggal di mana, Eropa, Amerika. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi bersabda, Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di daerah atau tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Kenapa? Ya karena orang yang tinggal di negara musyrik akan sulit menjalankan syariat Islam. Kadang itu ada pertanyaan yang masuk, saya kerja di sini dan saya nggak bisa sholat duhur, sholat asar karena tuntutan kerja. Boleh nggak saya menjamaknya? Jamak terus. Bahkan ada yang cerita, Ustadz saya kerja di sini di Selandia Baru Ustadz, dan gajinya banyak, gajinya besar. Tapi tau nggak pekerjaannya apa? Membersihkan sapi tank. Sapi tanknya orang-orang kafir. Dan ketika itu Ustaz, saya apakah setiap kalau sholat itu harus ganti baju? Kalau ada yang bertanya seperti ini beribad. Terus jadi Selandia Baru, tugasnya apa? Ngersihin apa? Sapi tank. Itu kan nasi sapi itu kan ada bau-bau yang apa? Itu baju nih. Harum. Bau harum, bau harum ya. Nah, itu kalau mau sholat apakah sekarang sholat ganti baju? Harum. Kira-kira jawabannya apa? Ganti itu nih. Pak, jenengan ngapain jauh-jauh ke negeri musyrik? Ibaratnya hanya untuk menghinakan diri, ngersi apa? Sapi tank. Dalam tanda kutip sapi tanknya orang-orang kafir gitu nih. Balik Pak, balik nang Indonesia. Wis kerja, pokoknya yang penting terhormat. Dodol cilok nek jarine, dodol cilok ora apa-apa Pak. Nih, apa lagi? Dodol cilok, dodol jagung apa? Jagung bakar, jagung manis, sing penting halal Pak. Daripada di sana meskipun gajinya besar, karena siapa yang mengerti apa itu? Sapi tank ya, orang-orang sana nggak mau. Ibaratnya di sana jadi ya sudah di negara kafir, terus pekerjaannya nggak layak, nggak pantas gitu nih. Suatu yang pripun
kan mesti mampu kena apa? Bau-bau yang nggak sedap tadi. Jadi orang yang tinggal di negeri musyrik akan sulit menjalankan syariat Islam. Dia juga tidak akan bisa tenang dengan melihat pemandangan kesyirikan. Itu Pak, kita itu kalau kemana? Kembali. Apa? Kembali. Kembali atau ke Bali? Ke Bali. Yang benar. Ke Bali gitu ya. Bukan kembali. Orang Jawa kan pengen yang Bali gitu ya. Yang Bali. Oh, Jakarta saja ibu kemana? Jakarta. Jakarta. Bogor jadi apa? Bogor. Bandung. Saya tetap apa? Surabaya tetap Surabaya ya. Surabaya. Kita ketika mungkin piknik ke Bali, alhamdulillah saya belum pernah ya. Dulu pikniknya nggak ke sana. Itu masuk aja hawanya udah beda. Kayak patung-patung berhala baru udah rasanya beda. Belum lagi kalau ke pantainya lihat apa? Air. Apa? Cuci mata. Silau. Ya. Lihat merenungi ciptaan Allah. Keindahan apa? Keindahan laut. Ya. Karena naudzubillah ada orang itu yang melihat aurat lawan jenis, tapi hujannya alasannya adalah merenungi. Kan parah ini ya. Subhan dari mana ini? Itu beda, rasanya usahanya beda. Oke, patung-patung kayak berhala-berhala disembah. Yang sekarang apa? Ya merasa malah di-share, di-upload ya foto sama patung sama berhala. Jadi intinya tinggal di negara kafir itu enggak tenang dengan pemandangan kesyirikan, aurat mesti terbuka di mana-mana. Astagfirullah. Di negara kafir loh, ya, aurat terbuka di mana-mana. Ibaratnya adalah baju adiknya dipakai atau mungkin baju belum jadi dipakai. Ya. Jadi kalau mau makan ke luar negeri, mau kerja, dipertimbangkan dulu. Nah, timbangkan dulu. Sana itu pertaruhannya itu iman loh, ya. Iman dan apa? Kesabaran. Kemarin saya ada teman cerita itu, temannya itu apa? Magang di Jepang, habis lulus STM ini ya. Gajinya besar, ratusan juta. Iya benar, ratusan juta. Iya selama setahun itu berapa ratus juta ya. Itu mau dibawa pulang, ketika pulang ke Wonogiri atau Klaten, saya lupa. Ketika pulang itu dia meninggal. Pulang meninggal. Belum nikah juga. Ibaratnya belum bisa menikmati mencoposo kerja ning negeri orang lain ya, negeri wong liya ya. Pulang-pulang membawa uang ratusan juta. Mau istilahnya tinggal menikmati tapi mati ya, meninggal dunia di Indonesia. Ya. Gimana? Pelajaran apa yang dipetik? Pelajaran apa yang dipetik? Seseorang itu terkadang merasa menikmati dunia aja, tinggal melahap, tinggal menikmati. Saat dunia menikmati wis mati. Ya. Itulah dunia. Nah ini ya, jadi kesyirikan, aurat terbuka di mana-mana, walaupun dia merasa aman. Akan tetapi apakah keluarganya aman, anaknya aman kalau tinggal keluarga di sana ya?
Karena ada sebagian yang tinggal di negeri musyrik. Dan ada cerita, ada seorang yang tinggal di negeri musyrik itu, terus anak laki-lakinya itu sekolah di sana. Bapak-bapak sama keluarganya tinggal di negeri musyrik, anak laki-lakinya apa? Itu setingkat SMA kalau di sana ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini orang Islam tinggal di negeri musyrik dan sekolah di sana. Kelas apa? SMA setingkat SMA. Tahu nggak anaknya ini apa yang terjadi? Ternyata anak laki-lakinya yang sekolah di sana yang setingkat SMA itu selalu dibully, diejek oleh teman-temannya. Tahu nggak apa ejekannya? Yang tahu tunjuk jadi. Kok anak SMA dibully? Kenapa? Dia dibully, diejek karena dia hanya satu-satunya anak SMA di sana yang belum pernah melakukan zina. Jadi di sana itu anak SMA di sana kalau masih joko, masih gadis, masih perawan itu apa? Dibully, diejek. Kalau Indonesia bagaimana? Masih aman ya? Masih diawasi. Masih diawasi. Ya. Di sana kalau masih joko ting-ting, bahkan Jawa tong-tong gitu ya, masih apa? Masih gadis itu malah dibully, diejek. Nah, siapa tadi yang mau berangkat ke Jepang tadi? Dipikir-pikir dulu ya, dipertimbangkan. Ya. Ya ada syaratnya, boleh tinggal di negeri kafir dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, yang paling utama adalah bisa menjalankan syariat Islam. Jadi jika seseorang tinggal di negeri kafir dan tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka wajib baginya untuk berhijrah. Jika dia tetap tinggal di negeri musyrik sedangkan dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka hukumnya adalah dosa besar. Sebagaimana ayat tadinya, innal ladina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan dolim, menganiaya diri sendiri. Jadi ada yang diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi, menganiaya apa? Diri sendiri. Karena nggak berhijrah tadi. Malaikat kemudian bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum? Bagaimana keadaan kalian dulu? Qalu kunna mustarafina fil ard. Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini, tertindas, nggak bisa menjalankan syariat Islam. Malaikat menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah ke bumi tersebut. Ya bisa belajar Islam, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itulah orang-orang tersebut tempatnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat akibat tidak berhijrah. Dahulu para sahabat Nabi SAW tidak bisa beribadah di Mekah. Mereka diintimidasi. Akhirnya mereka pun berhijrah ke Habasyah agar bisa beribadah kepada Allah. Lagi wis nyaman di Indonesia,
malah di negeri kafir sholatnya nggak bisa, mau sholat gimana, bingung. Ini jadi syarat pertama apa? Bisa menjalankan syariat. Yang kedua, dia itu memiliki ilmu dan iman. Ilmu dan iman yang cukup. Ya. Ilmu dan iman yang cukup. Apa fungsi ilmu? Fungsi ilmu adalah untuk membantah syubhat, pemikiran sesat, menyimpang. Ada nggak orang itu awalnya tinggal di negeri Islam ke negeri kafir akhirnya murtad? Banyak. Karena tergoda. Awalnya Islam terus tinggal di Rusia atau tinggal di Cina, akhirnya jadi ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Punya ilmu yang meneguhkan keimanan. Nggak sembarang orang bisa tinggal di negeri kafir. Dan punya apa? Ilmu dan punya iman. Punya iman, ini apa? Punya kesabaran yang menyelamatkan dirinya dari syahwat. Yang mungkin ketika di Indonesia bisa menjaga kehormatan, tapi ketika sampai di negeri kafir, dia nggak bisa menjaga kehormatan. Dia terjerumus ke dalam zina, bahkan apa? Sampai nikah dengan sesama jenis. Nggak cuma nikah sesama jenis. Ada nggak orang kafir yang nikahnya sama kucing, sama anjing? Ya. Ada nggak kelompok yang nikah sama hewan gitu? Ya. Itu apa fitnah yang besar? Banyak orang yang tidak memiliki kekuatan ilmu, nggak punya kekuatan iman, pergi ke negara kafir, kemudian ia pulang-pulang jadi liberal yang menganggap kabeh agama padha wae, benar semua, semuanya masuk surga. Juga banyak para wanita yang apa? Ketika jilbaban di Indonesia terus pergi ke negara kafir, pulang-pulang melepas jilbab, bahkan mengumbar aurat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, ini yang terakhir. Dia memiliki kebutuhan untuk tinggal di negeri muslim tersebut. Seperti contohnya apa? Belajar yang memang ilmu tersebut nggak ada di negaranya. Nek kalau ada ya usah jauh-jauh sana, di sini aja di Indonesia. Usah kurang benefit, kurang apa, kampusnya kurang berkualitas. Seperti belajar. Yang kedua, berobat. Ini nggak bisa kita berobat kemana, ke luar negeri. Yang ketiga, berdakwah, kajian di sana. Yang keempat, sebagai utusan negara dan yang lainnya. Sehingga jika tidak memenuhi persyaratan ini, sebaiknya hendaknya dia tetap tinggal di negeri Islam. Jangan sampai menggadaikan iman. Ya, di sana itu berat. Dulu saya itu juga sama, saya itu pengen apa namanya? Pengen ke luar negeri, pengen ke Eropa, Amerika. Dulu saya juga sama ketika awal lulus STM itu nih curhat sedikit. Itu rajin lari pagi dengan teman-teman itu. Lari pagi, sit up berapa puluh kali, terus push up. Ya, melatih fisik. Tujuannya pengen apa? Ke Jepang, ke Korea. Setelah saya ngaji, kok ini ya, gitu ya. Ya, kok beda? Yang awalnya cita-citanya pengen ke Jepang kayak tetangga saya kan ada yang duluan pergi ke Jepang.
pulang-pulang bawa uang banyak itu ya, langsung tua beli tanah sana sini, terus punya usaha ini ternak sapi, ternak ayam, semacam-macam. Masya Allah, tuku truk langsung juga. Akhirnya sama teman-teman itu ya rajin olahraga, latihan fisik, karena kan ide di fisik tersebut. Ketika ngaji, loh pokoknya ini, akhirnya gak minat. Gak minat apa? Bagi kecebah, alhamdulillah, ketika ngaji, ya berkaitan dengan hukum ini ya tinggal di negara kafir ini, ya sekarang nggak ada keinginan istilahnya untuk apa tinggal di sana, bekerja di sana. Tapi kalau berdakwah bagus kan gitu ya, berdakwah di Eropa, di Jepang, Cina. Siapa tahu nanti setelah berdakwah ke sana ya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Istri. Iya, benar sekali. Istri kedua dari Cina atau dari Jepang atau dari Korea. Kemarin ada dosen yang cerita, kalau seandainya perang, kamu pilih nyerang mana dulu? Nyerang apa? Apakah nyerang India atau nyerang Jepang, Korea, Cina atau nyerang Afrika akhirnya? Nyerang mana? Pilih mana dulu? Ketika terbuka medan jihad, kan ketika perang itu kan nanti ada budak ya kan? Kalau menang dapat apa? Budak. Kalau kalah, ya ini diperbudak atau dibunuh ya? Diperbudak. Allah Ta'ala bisawab. Sampai sini ya materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.